Uang Banten, uang Banten, uang Banten. Ada tanah wakaf masjid yang sekarang sedang diurut, saudara sekalian. Tanah bengkok yang dijual, diurut. Ada tanah wakaf yang diurut. Ada tanah yatim yang direbut. Kemana hati nurani kita dengan diam saja? Saya percaya hadir di sini termasuk pejabat-pejabat kita. Semuanya fitrahnya adalah kembali kepada kebenaran dan keadilan. Saya mengetuk hati nurani kita semua. Apakah kita diam dengan kondisi ketidakadilan ini? Allahu Akbar. Maka kita akan lawan hingga tetes darah penghabisan. Kita akan lawan demi Allah, demi Allah. Kita akan lawan hingga tetes darah penghabisan. Karena hari ini mati, besok mati, lusa juga mati. Tapi kita sebagai rakyat Banten akan mati sebagai pejuang, bukan mati sebagai seorang pengkhianat. Sabar dong, sabar. Ya, wis bisa wae. Sabar. Sabar dong. Sabar, ya. Saya tahu kegelisahan kamu. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang Wong Banten, kita sama-sama teriak Porawati. Wong Banten, Wong Banten, Wong Banten. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabar dong ya. Ini namanya mau tunggal hadirin sekalian. Saya bisa memaklumi kegelisahannya karena dia selama ini menjadi saksi dan entah berapa tetes air mata yatim yang menempel di dilahnya dan di gagangnya. Berapa tetes air mata janda-janda miskin yang direbut tanah. Ada rakyat miskin, rakyat kecil yang tanahnya dirampok terang-terangan, tetapi kita masih diam. Dan orang-orang yang duduk di dalam itu disinyalir menjadi bagian dari mafia tanah yang menzalimi rakyatnya. Di sana ada mafia tanah yang duduk menjadi anggota DPRD Provinsi Banten sekarang. Bapak dan Ibu sekalian, ini bukan hanya soal urusan tentang rakyat miskin, bukan tentang urusan ekonomi, bukan cuma tentang bisnis properti. Bahkan ini adalah kejahatan terstruktur yang mengancam kedaulatan bangsa dan negara kita. Kalau pejabatnya sudah bisa dibeli, birokrasinya sudah bisa dibeli, oknum pejabatnya bisa dibeli, tokoh-tokohnya sudah bisa dibeli, rusak negara kita oleh oligarki. Mereka bisa memesan produk regulasi, dibuatlah perda seakan-akan ini ada payung hukumnya, tapi produk perdanya sendiri ilegal. Kenapa? Karena syarat dengan kolusi. Demi kepentingan oligarki dibuatlah peraturan A, peraturan B, peraturan C. Maka pada hakikatnya adalah bentuk pengkhianatan pada rakyat. Dan apa yang terjadi di Banten hari ini tidak cuma di Banten, seluruh Indonesia mengalami. Ini terjadi di mana-mana. Saudara-saudara kami di Sulawesi, di Rempang, di Jawa Timur, di Nusa Tenggara, semua mengalami hal ini. Jadi kalau Banten lemah, Banten tunduk, Banten jatuh, Indonesia akan runtuh, saudara-saudara sekalian. Maka dari Banten kita akan melawan. Saya ingin sampaikan sampai dengan hari ini, di tengah upaya pencabutan pagar laut yang ada di pesisir utara Banten sana, diam-diam mereka mulai menancapkan bambu-bambunya kembali, saudara-saudara. Diam-diam mereka main kucing-kucingan, berusaha untuk mengkapling-kapling laut lagi. Ada tanah wakaf masjid yang sekarang sedang diurut, saudara sekalian. Tanah bengkok yang dijual, diurut. Ada tanah wakaf yang diurut. Ada tanah yatim yang direbut. Kemana hati nurani kita dengan diam saja? Saya percaya hadir di sini termasuk pejabat-pejabat kita. Semuanya fitrahnya adalah kembali kepada kebenaran dan keadilan. Saya mengetuk hati nurani kita semua. Apakah kita diam dengan kondisi ketidakadilan ini? Allahu Akbar. Maka kita akan lawan hingga tetes darah penghabisan. Kita akan lawan demi Allah, demi Allah. Kita akan lawan hingga
hingga tetes darah penghabisan. Karena hari ini mati, besok mati, lusa juga mati. Tapi kita sebagai rakyat Banten akan mati sebagai pejuang, bukan mati sebagai seorang pengkhianat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu informasi lagi, kami dari gerakan ekstra parlementer. Kami dari gerakan ekstra parlementer gabungan rakyat Revolusi Banten yang disingkat dengan Geger Banten, insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengabung di Istana Negara. Rakyat Banten akan mengabung di Istana Negara. Sampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa perjuangan tidak akan berakhir hingga tetes darah kita yang kehabisan demi anak cucu kita di masa yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.